Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 7 November 2021, Roma 14 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu kesehatan yang mengingatkan kita betapa pentingnya hidup sehat. Sebab dalam keadaan sehatlah kita dapat melakukan banyak hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, di antaranya makanan dan pikiran. Makanan yang sehat akan membuat tubuh menjadi sehat. Demikian juga pikiran yang tenang dan damai sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Bahkan hati yang gembira adalah obat bagi tubuh. Demikianlah dituliskan oleh pemazmur. Dalam nas khotbah ini, Paulus mengingatkan supaya jemaat Roma hidup dalam damai. Ia memang tidak bermaksud menuliskan ini supaya mereka sehat secara fisik, tetapi supaya mereka tidak bersalah di hadapan Tuhan karena cara pandangnya yang keliru tentang persoalan makanan. Orang Kristen Yahudi memantangkan berbagai makanan, sedangkan orang Kristen non-Yahudi tidak demikian. Sehingga terjadi perseteruan dan saling menghakimi di antara dua kelompok orang percaya yang berbeda bangsa ini, yang mengakibatkan pertengkaran yang sudah pasti membuat hidup mereka tidak ada dalam damai. Paulus berkata kepada mereka dalam ayat 13, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Menurut Paulus tidak ada makanan yang najis kecuali ia menganggap makanan itu najis. Maka najislah makanan itu. Dan persoalan makanan baginya tidaklah penting, sebab itu tidak penting dalam kerajaan Allah. Sehingga tidak boleh bertengkar hanya karena perkara makanan. Yang terpenting adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab siapa yang melayani Kristus dengan cara yang demikian, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dituliskan dalam ayat 17 demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia.
Jadi menurut Paulus, baiklah seseorang jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaranya. Mereka harus berpegang pada keyakinan yang mereka miliki bagi dirinya sendiri di hadapan Allah. Artinya bahwa jika seseorang yakin makanan itu najis, baiklah ia tidak memakannya. Tetapi itu berlaku untuk dirinya saja, bukan untuk dipaksakan bagi orang lain. Demikian juga orang yang menganggap semua makanan boleh dimakan. Baiklah ia memakannya tanpa ragu. Tapi janganlah makanan itu jadi batu sandungan bagi orang yang tidak memakannya. Sebab kata Rasul Paulus, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak didasarkan pada iman adalah dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, soal makanan dan minuman mungkin tidak lagi menjadi persoalan bagi kita orang-orang percaya masa kini. Kita sangat toleran terhadap orang-orang yang membantangkan makanan tertentu. Kita tidak memaksa orang lain untuk memakan sesuatu makanan yang mereka anggap najis, sehingga jarang sekali terdengar ada perseteruan di antara kita diakibatkan karena makanan atau minuman. Tapi mungkin dalam hal lain yang tidak penting juga dalam kerajaan Allah, masih ditemui cara pandang yang berbeda, yang membuat sak hati seseorang untuk melakukannya. Umpamanya, kalau ke gereja harus memakai lengan panjang, tidak boleh lengan pendek. Kalau ada orang meninggal harus memakai baju hitam. Kalau tidak baju hitam, dianggap tidak turut berduka. Kalau ke pesta harus memakai sarung. Kalau tidak memakai sarung, itu kurang sopan, dan lain-lain. Semuanya ini tidak penting dalam kerajaan Allah. Jadi, jangan mempersoalkannya atau memaksakannya kepada siapapun. Biarlah setiap orang memakai apa yang membuat hatinya damai dan tenang, tanpa ada yang memaksa atau menghakiminya. Sebab yang terpenting dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan semua ini sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang. Orang yang hidup dalam damai dan ketenangan akan lebih sehat daripada orang yang menghakimi dan berseteru. Untuk itulah, saudaraku, jika sudah terlanjur berseteru karena perbedaan pandangan yang tidak penting dalam kerajaan Allah, berdamailah, meminta maaflah jika sudah menyakiti, dan ampunilah jika disakiti. Jika hal itu terasa sangat sulit, ingatlah pengajaran Tuhan Yesus tentang orang yang tidak berdamai, yang membawa persembahan ke rumah Tuhan. Dia disuruh pulang untuk berdamai terlebih dahulu dengan orang yang berseteru dengannya, lalu datang membawa persembahan itu kepada Tuhan. Itu artinya persembahan hanya layak di hadapan Tuhan jika kita hidup damai dengan sesama. Jadi jangan biarkan perseteruan terjadi tanpa ada perdamaian. Dan jika seseorang tidak mau mengampuni, maka dosanya pun tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi perihal mengampuni itu berguna bagi diri kita sendiri. Siapa yang mengampuni ia akan diampuni. Siapa yang tidak mengampuni ia tidak akan diampuni. Jika suatu hari atau jika hari-hari yang dijalani penuh dengan kesesakan, penuh dengan kesusahan, tidak ada ketenangan karena perbuatan orang-orang di sekitar kita, jangan mengeluh dan mempersalahkan situasi atau mempersalahkan orang lain atau menghukum diri sendiri, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Seperti dituliskan pemazmur dalam Ogen, Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah.
Pemazmur tidak menyalahkan siapapun dalam penderitaannya, tetapi ia mencari ketenangan pada Allah saja. Untuk itu, wahai saudaraku, umat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Allah dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya, sebab ialah tempat perlindungan kita. Jika pada saat ini saudara terlanjur sakit karena terlalu banyak berpikir, stres dan tertekan, kuatkanlah hatimu. Percayalah kepada Allah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Invokatio, Keluaran 4 ayat 7 dituliskan, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Demikianlah Allah menyembuhkan umat-Nya yang percaya dan berharap padanya. Oleh sebab itu percayalah, dan yang terpenting hiduplah dalam damai, mengalahlah, mengampuni, mengasihi, dan bersukacita. Sebab semua ini berkenan kepada Tuhan. Amin.